Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aljabar atau bahasa Inggrisnya algebra. Apakah kalian sudah tahu apa itu aljabar? Mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu ya apa aljabar itu. Biasanya digunakan untuk penyelesaian soal-soal aritmetika sosial. Yuk kita ikuti materi ini sampai akhir. Oke. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar ini ya. Nah, ini salah satu contoh soal aljabar ya. Walaupun simbol-simbolnya menggunakan buah ya, ada buah apel, buah pisang, buah kelapa. Di bagian akhir ya itu ada pertanyaan gitu ya. Ada pertanyaan, ada separuh buah kelapa ditambah satu buah apel ditambah 3 buah pisang. Nah, kira-kira berapa ya di sini ya? Berapa hasilnya ya? Ada yang bisa menebak? Ya, nanti kita tunggu jawabannya di akhir. Oke, sekarang kita lanjut. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah nanti kalian bisa dapat menjelaskan pengertian suku, faktor, suku sejenis, dan suku tidak sejenis. Kemudian yang kedua, menyelesaikan operasi hitung dan perpangkatan untuk suku sejenis dan suku tidak sejenis pada aljabar. Dan yang ketiga, menggunakan operasi hitung bentuk aljabar untuk pemecahan masalah. Baik, sekarang kita masuk ke materi aljabar. Apa sih aljabar itu? Ya. Jadi aljabar sendiri berasal dari kata aljabar ya, yang berarti penyelesaian. Sedangkan definisinya, aljabar itu merupakan suatu cabang matematika ya yang mempelajari tentang pemecahan masalah menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Oke. Jadi kalau kalian lihat pernyataan aljabar itu kan banyak simbolnya ya. Ada simbolnya berupa abjad Romawi, ada abjad Yunani, ya kan, alfabet. Kemudian tadi contohnya di depan ada gambarnya buah-buahan. Nah, itu contoh simbol-simbol. Jadi simbol-simbol bisa berupa ini ya, abjad dari A sampai Z, atau abjad Yunani misalkan alfa, beta sampai gamma ya. Menggunakan angka-angka juga, angka Romawi dan lain sebagainya. Jadi abjad atau simbol-simbol tadi ini sebagai pengganti variabel atau konstanta. Kok bisa konstanta menggunakan simbol? Bisa saja, contohnya konstanta E ya, bilangan natural, atau konstanta pi. Masih ingat dengan pi yang nilainya 3,14 ya. Ada konstanta Boltzmann kalau di kimia ya, dan lain sebagainya. Ada beberapa istilah aljabar ya. Ada variabel, ada konstanta, dan ada koefisien. Oke. Apa itu variabel? Di variabel itu adalah simbol pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas, jadi belum pasti. Ini adalah variabel. Kemudian konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Ya, kemudian koefisien adalah faktor konstanta dari suatu variabel. Ya. Baik, di sini ada sebuah pernyataan variabel ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini ada X pangkat 3
plus 6Y plus 9Z sama plus 10 ya, ini suatu pernyataan variabel. Kita lihat yang mana yang variabel, yang mana konstanta, yang mana koefisien. Ayo coba kalian lihat mana yang variabel, mana yang konstanta, mana yang koefisien. Dilihat sesuai definisinya ya. Variabel itu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas dan berupa simbol ya, simbolnya simbol huruf. Oke, dari sini manakah yang merupakan variabel? Jadi bisa kita lihat yang simbolnya huruf adalah X, Y, dan Z. Oke, kita tuliskan di sini X, Y, dan Z. Nah, ini adalah variabel. Sedangkan konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi konstanta itu adalah bilangan nilainya konstan, jadi tetap. Maka di sini konstantanya adalah apa? Yaitu 10 ya. Nah, ini 10. Kemudian koefisiennya faktor dari suatu variabel. Nah, X pangkat 3. Koefisiennya berapa? 1 ya. 6Y koefisiennya adalah 6. 9Z koefisiennya adalah 9. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke suku-suku aljabar ya. Suku-suku aljabar. Oke. Apa sih suku-suku aljabar? Jadi suku aljabar itu adalah berisi variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan, pengurangan ya. Dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan, bukan perkalian atau pembagian. Ingat-ingat ya, dipisahkan oleh operasi penjumlahan maupun pengurangan. Bila dua suku berbeda memiliki variabel dan pangkat dari variabel yang sama, maka kedua suku tersebut disebut sejenis ya. Bila tidak, maka disebut tak sejenis. Baik, di sini ada sebuah pernyataan variabel aljabar, maaf. X pangkat 3 plus 6Y plus 9Z plus 10. Oke. Dari pernyataan aljabar ini, apakah mempunyai suku yang sejenis? Kalau kita lihat dari definisinya, suku yang sejenis itu memiliki variabel dan pangkat dari variabel yang sama, maka disebut sejenis. Jika tidak, maka disebut tidak sejenis. Oke, berarti kalau kita lihat di sini X pangkat 3 plus 6Y plus 9Z plus 10 ini tidak suku sejenis ya, tidak ada yang sejenis. Sekarang kita lihat pernyataan aljabar berikutnya ya. X pangkat 3 plus 6X pangkat 3 plus 9X kuadrat plus 10Y plus 9. Nah, mana yang suku-suku yang sejenis? Oke, kita lihat suku-suku yang sejenis tadi apa? Punya variabel dan pangkat dari variabelnya harus sama. Oke, X pangkat 3 dengan 9X pangkat 2, apakah suku yang sejenis? Kalau kita lihat sekilas, X pangkat 3 dan 9X kuadrat ini punya variabel yang sama, yaitu X, tapi pangkatnya beda. Yang satunya pangkat 3, yang satunya pangkat 2. Maka ini bukan suku yang sejenis atau suku tak sejenis. Oke, sekarang yang satunya lagi ya. X pangkat 3 dengan 6X pangkat 3, apakah suku yang sejenis? Oke, variabel X sama ya, pangkatnya sama? Iya sama. Nah,
maka disebut dengan suku sejenis. Baik ya. Kalau suku-suku yang jenis itu bisa dikenai operasi penjumlahan ataupun pengurangan ya, tinggal dijumlahkan atau dikurangi koefisiennya. Kita lihat di sini. X pangkat 3 plus 6x pangkat 3. Koefisiennya berapa? 1 dan 6 ya, 1 dan 6, sehingga nanti kalau kita sederhanakan ya menjadi 1 plus 6 berapa? 7, berarti menjadi 7x pangkat 3. Hukum-hukum dasar aljabar ya, misalnya A, B, C, D itu mewakili 4 bilangan sembarang, atau A, B, C, D di sini adalah variabel ya, A, B, C, D ini ada variabel, maka A plus dalam kurung B plus C itu sama dengan dalam kurung A plus B plus C, atau disebut juga dengan asosiatif ya. Kemudian ada sifat asosiatif lagi. Kalau yang nomor 1 ini pada penjumlahan ya, yang kedua ini pada perkalian. A kali dalam kurung B kali C itu sama dengan dalam kurung A B dikali C. Itu namanya sifat asosiatif. Kemudian sifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A ya. Ini pada penjumlahan. Sedangkan pada perkalian A kali B sama dengan B dikali A. Oke. Dan sifat distributif sama seperti di bilangan bulat, yaitu A dikali dalam kurung B plus C itu sama dengan AB ditambah AC. Dan juga pada pengurangan sama ya, kan A dalam kurung B min C itu sama dengan AB dikurangi AC. Ini pada perkalian. Pada pembagian, nah ini contohnya nih pada pembagian, A plus B per C, nah itu sama dengan A dibagi C ditambah B dibagi C. Sama juga untuk pembagian pada pengurangan ya, A min B per C sama dengan A per C min B per C. Oke. Sekarang ada contoh soal 3AB min 2BC plus ABC. Jika A misalnya 1 ya, B nya 3, C nya 5, berapakah nilainya? Maka dari soal seperti ini kita langsung substitusi saja atau memasukkan nilai. Jadi A nya diganti 1, B nya diganti 3, dan C nya diganti 5. Ini kita silakan kalian ikuti langkah-langkahnya nanti ya. Ini 3AB berarti 3 kali 1 kali 3 di sini. Kemudian min 2BC min 2 kali 3 kali 5 ya. Kemudian ABC berarti 1 kali 3 kali 5. Lalu kita kerjakan dan kita kerjakan urut ya dari kiri ke kanannya. Jadi 9 min 30 ya. Jadi 9 min 30 plus 15 ya sama dengan min 6. Contoh yang kedua sama ya, 4P kuadrat R pangkat 3. Jika P nya 2, Q nya setengah, dan R nya 1,5. Ini kita masukkan ke soal, kita substitusi namanya ya. Nah, silahkan nanti diikuti aja, caranya cukup mudah ya, seperti ini. Kemudian ada operasi penjumlahan ya, 5A min 2B. Hitunglah jumlah dari 5A min 2B, 2A plus C, 4B min 5D, dan B min A plus 3D min 4C. Nah, kalau ada soal penjumlahan aljabar, maka kita harus kelompokkan berdasarkan suku-suku yang sejenis. Oke, sekarang kita kelompokkan di sini. Suku-suku yang sejenis dengan variabel A pangkat 1 kita tuliskan di sini ya. Yang ini variabelnya B pangkat 1, yang ini variabelnya C, yang ini variabelnya D. Baru kita operasikan
baik itu penjumlahan atau pengurangan ya. Kalau suku-sukunya tidak sejenis, kita tidak bisa melakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan. Nah, ini contoh hasilnya seperti ini. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Tentu tidak bisa ya, karena tidak ada suku-suku yang sejenis. Oke, sekarang pengurangan. Contohnya ini ya, kelompokkan dengan suku-suku yang sejenis. Ini masih belum ada tanda kurang ya di sini ya. Oke, di sini ada plus. Baik, jadi dikurangi aja. Yang dikurangi apanya? Koefisiennya ya, koefisiennya. Jadi misalkan yang ini nih x dikurangi 2x, berarti kan 1 dikurangi 2 jadi min 1, min 2 dikurangi 3 min 5, 5 dikurangi min 4, nah ini sama dengan plus 9. Jadi 5 dikurangi dalam kurung min 4, nah ini sama dengan 5 plus 4 yaitu 9. Selain dengan cara susun ke bawah, kalian bisa juga dengan cara ke samping. Di x min 2y plus 5z ya dikurangi dalam kurung. Nah, ini harus dikurung dulu ya biar tidak salah. 2x plus 3y min 4z. Nah, ini supaya kurungnya hilang, maka min-nya harus kita kalikan ke dalam dengan cara distribusi ya. Ini kita tuliskan lagi, x min 2y plus 5z min 2x min 3y ya, dikalikan sini karena ini min ketemu min jadi plus 4z. Kemudian baru kita operasikan yang suku-suku yang jenis, x dengan x ya, y dengan y, kemudian z dengan suku z. Jadi seperti itu ya, cukup mudah sekali. Baik, ini contoh soal yang 5 ya, soal perkalian suku-suku aljabar ya. Ada 2 suku aljabar ya, 2a plus b dikali dengan a plus b yang di sini ya. Kita bisa menggunakan cara susun ke bawah seperti ini, 2a plus b dikali a plus b ya. Oke, ini dikali ya tabelnya. Pertama dikali dengan a dulu, suku yang atas dikali dengan a dulu, dengan suku yang bawah, suku pertama a ya. 2a plus b dikali a masing-masing ya, 2a kali a 2a kuadrat, b kali a sama dengan ab ya. Kemudian dikali dengan suku kedua dari ini a plus b ya, 2a dikali b 2ab, b kali b 3b kuadrat. Kemudian kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. Atau kita mau menggunakan cara yang kedua, yaitu ya dengan cara ke samping ya, gini ya. Di 2a plus b kurung dulu ya, dikali dengan a plus b. Cara yang menyamping ini boleh. Yang pertama 2a dikalikan dengan a dulu, kemudian dikalikan dengan b, kita peroleh ya 2a dikali a 2a kuadrat, 2a dikali b 2ab. Ikuti tandanya ya, kalau positif maka kita taruh di sini positif. Kemudian yang suku yang kedua yaitu b dikali a, kita tulis ab, jadi urut ya, bukan ditulis ba tapi ab, urut sesuai abjad ya. Kemudian b dikali b yang menjadi b kuadrat ya. Baik, jadi hasilnya adalah 2a kuadrat plus 3ab plus b kuadrat. Oke, di sini ada salah tulis ya, ini harusnya b kuadrat. Oke, ini cara menyamping ya, cara menyamping. Kemudian ada soal pembagian ya, 2p dibagi 8pg. Kalau soal perkalian pembagian ini dia tidak peduli harus suku yang sejenis atau tidak ya, pokoknya dikalikan aja dan dibagikan saja. Kalau pembagian kita bisa bagi misalkan koefisien dengan koefisien, kemudian variabel dengan variabel yang sama. Contohnya di sini p dengan p kan sama ya variabelnya ya, tidak peduli pangkatnya, maka ini bisa kita sederhanakan. P
kita coret ya di sini. Kemudian 2 dengan 8 bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 2 ya masing-masing. Ini 1 bagi 8 bagi 2, ini 4. Jadi hasilnya adalah 1/4 Ki. Oke, berikutnya ini pembagian suku banyak ya, pembagian suku banyak dari suatu aljabar, pernyataan aljabar. 2x plus 3 2x kuadrat plus x min 3 dibagi dengan x min 1. Nah, ini kalau bagi langsung bingung ya mungkin. Nah, caranya kita menggunakan pembagian Porogapit ya. Di sini kita ikuti aja step-stepnya ya. Di sini kita tuliskan lagi. Nah, ini 2x kuadrat plus 3 min 3 dibagi dengan x min 1. Oke, langkah pertama kita membagi suku pertama ya, dari ini ya, dari 2x kuadrat kita bagi dengan suku pertama yaitu x. Suku pertama dividen dibagi dengan suku pertama divisor. Jadi dividen ini yang ini 2x kuadrat plus 3 min 3, ini x sorry ya, ini x. Saya hapus dulu bentar. Oke. Kemudian pembagi yaitu x min 1 disebut dengan divisor. Jadi ini adalah divisor, dan ini adalah dividen. Oke, kita kerjakan. 2x kuadrat dibagi x berapa? Sama dengan 2x ya kan. Oke, kemudian kita kalikan lagi. 2x dikalikan x, 2x pangkat 2, 2x kuadrat. 2x dikali min 1 sama dengan min 2x. Nah, kita kurangi yang atas, kurangi yang bawah. 2x kuadrat kurangi 2x kuadrat habis ya 0. Tidak perlu kita tulis, atau tulis aja nggak apa-apa. Kemudian x dikurangi 2x akan jadinya plus ya, menjadi 3x. Kemudian min 3 dikurangi, tidak ada di sini, tidak ada suku yang sejenis, sama dengan turun aja min 3. Oke, sekarang karena tersisa ini ya 3x min 3, tersisa ini 3x min 3, kita bagi 3x bagi x yaitu plus 3. Kita kalikan lagi, 3 kali x sama dengan 3x, 3 kali min 1 sama dengan min 3. Kemudian kita kurangi, karena ini sama ya atas bawah, maka hasilnya adalah 0. Sehingga inilah hasilnya ya, hasil dari pembagian 2x kuadrat plus x min 3 dibagi dengan x min 1, hasilnya adalah 2x plus 3. Kalau mau dibuktikan silakan dikalikan lagi ya, 2x plus 3 dikalikan dengan x min 1. Oke, coba kita buktikan aja ya. Oke, 2x min 3 sorry 2x plus 3 dikali x min 1. Oke, kita kalikan sini jadi 2x kuadrat, kemudian 2x kali min 1 dengan min 2x ya, dan 3 kali x dan 3 kali min 1 menjadi plus 3x ya, 3 kali min 1 sama dengan min 3. Kemudian kita sederhanakan, 2x kuadrat min 2 plus 3 sama dengan 1 ya, atau plus x ya, min 3. Oke, ternyata terbukti ya. Jadi seperti itu cara pembagian dari suku-suku aljabar ya. Oke, di sini ada latihan-latihan soal ya. Nanti silakan kalian kerjakan soal-soal ini, aplikasi dari tadi ya, hukum-hukum dasar aljabar mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Ikuti aja petunjuknya, insya Allah kalian nanti bisa mengerjakan ya. Yang perlu ketelitian adalah tanda min, biasanya sering lupa ya tanda min. Hati-hati dengan tanda min atau tanda minus. Baik, berikutnya adalah operasi-operasi dasar perpangkatan. Kalau tadi aritmatika, sekarang perpangkatan.
Oke, yang pertama adalah ini ya, operasi perpangkatan nih, A pangkat M dikali A pangkat N, maka disederhanakan menjadi A pangkat M plus N. Kemudian A pangkat M dipangkatkan N, dipangkatkan 2 kali nih ya, sama dengan A pangkat M kali N. Kemudian pangkat negatif A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N, jadi supaya pangkatnya menjadi pangkat positif. Kemudian pembagian A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Kemudian A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat N. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi sama seperti bilangan bulat ya, cuma di sini diganti dengan simbol. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi kalau kalian perhatikan di sini operasi perpangkatan itu syaratnya apa? Basisnya harus sama atau variabelnya harus sama. Tidak harus suku yang jenis, tapi variabelnya harus sama. Dalam arti pangkatnya boleh beda. Ya, pangkatnya boleh beda. Contohnya X pangkat 2 dikali X pangkat 5. Nah, ini kan variabel sama tapi pangkatnya beda, bukan suku yang jenis. Ini bisa disederhanakan jadi X pangkat 7, contohnya seperti itu. Atau X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 5 sama dengan X pangkat 2 min 5, yaitu X pangkat min 3. Atau kalau positif jadi 1 X pangkat 3. Oke, sekarang ini ada contoh soalnya. Sederhanakan A pangkat 3 B pangkat 2 C dikali A B pangkat 3 C pangkat 5. Ya sudah, kita kerjakan yang variabelnya sama ya. Yang variabelnya sama di sini. Variabelnya sama mana? Contohnya yang A. A dengan A, satunya A pangkat 3, satunya pangkat 1. Jadi 3 tambah 1. Kemudian B, yang 1 pangkat 2, yang 1 pangkat 3. Jadi 2 tambah 3. Kemudian yang C pangkat 1 ditambah dengan yang pangkat 5. Jadi seperti itu ya. Cukup mudah sekali. Mau yang pangkatnya pecahan ya. Pangkatnya pecahan seperti ini juga sama. Ya, tinggal kita operasikan aja. Kalau dikali berarti jumlah, kalau dibagi berarti dikurangi ya. Walaupun di sini ada pangkat negatif, contohnya nih C pangkat min 2 dengan C pangkat 5. C pangkat min 2 berarti kan dikali dengan C pangkat 5, ya sudah dijumlahkan saja ya. Jadi C pangkat min 2 ditambah 5 sama dengan C pangkat 3. Oke, jadi seperti itu. Oke, contoh soal berikutnya. Kalau ada soal-soal seperti ini ya, dan soal-soal seperti ini, maka kita sederhanakan dulu ya, jangan langsung disubstitusikan. Nanti pengerjaannya akan panjang, maka kita sederhanakan dulu sampai bentuk yang sederhana. Nah, di sini kita tuliskan ulang, nyoba A di sini A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 4 per A, B, C pangkat min 2. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Ya, menggunakan hukum-hukum perpangkatan. Jadi kalau dibagi itu sama dengan dikurangi pangkatnya ya. Nah, kita tuliskan di sini A pangkatnya 3 dikurangi dengan pangkat 1. B pangkat 2 dikurangi pangkat 1. C pangkat 4 dikurangi dengan min 2 ya. Sehingga kita tuliskan jadi A pangkat 2. Kemudian ini B menjadi C pangkat 6. Baru kemudian kita masukkan atau kita substitusikan angka-angkanya. Misalkan di sini A3 berarti 3 pangkat 2. B-nya berapa? 1/8. C-nya 2 berarti 2 pangkat 6 ya. Lalu kita kerjakan di sini 9 kali 1/8 kali 2 pangkat 6 itu 64. Baru kemudian bisa kita coret-coret ya. Coret 8 dan kali 8 dengan 72. Jadi seperti itu. Jadi kita sederhanakan dulu. Mau yang pangkatnya pecahan juga sama seperti ini ya. Mau pangkat yang pecahan misalkan gini. Nah, di sini yang ini ya. Oke. Ini kan pangkatnya pecahan ya. Sama aja. P
atas kurangi bawah, pangkat atas kurangi bawah, P pangkat tengah dikurangi 1/4, Q 2 dikurangi setengah, kemudian R 2/3 dikurangi 2/6. Nah, kita bisa ngerjakan dulu pecahannya ini, pengurangannya dikerjakan di nggak usah ditulis pangkatnya, langsung aja kita kerjakan aja. Setengah akan kurangi 1/4 berapa ya, sama dengan 2-1 sama dengan 1/4. Oke, 2 kurangi setengah, nah ini sama dengan 2 kurangi setengah kan sama dengan 1/2 ya, sama dengan 3/2. 2/3 kurangi 2/6. Oke, samakan penyebutnya ya. Oke, sama dengan 6 bagi 3 2, ini 4 ya. Ini dengan 2/6. Jadi seperti itu ya. Baik, ini soal lagi. X pangkat 2 Y pangkat 3 plus XY kuadrat dibagi dengan XY. Oke, kalau ada soal seperti ini ya, dengan penyebutnya hanya ada satu suku, ini bisa kita distribusikan ya, seperti soal yang tadi tentang distribusi pada aljabar. Jadi menjadi seperti ini, X pangkat 2 Y pangkat 3 dibagi XY plus XY kuadrat dibagi XY. Nah, kemudian baru kita sederhanakan X yang sini ya, X 2 kurangi 1 jadi X ya, Y 3 kurangi 1 jadi Y pangkat 2 ya kan, ini pangkatnya 1, kemudian plus ini habis ya, kemudian Y nya pangkat 2 kurangi 1 yaitu 1, cukup ditulis Y, jadi hasilnya seperti ini. Atau ada soal yang semacam ini, misalkan gini, X kuadrat Y dibagi XY pangkat 2 min XY. Nah, kalau kalian menjumpai soal seperti ini, kita tidak bisa pakai cara yang di atas ini ya, ini nggak bisa, Nah, kita cara langkah-langkahnya adalah kita cari FPB nya, caranya gimana? Kita cari variabel apa yang ada di kedua suku. Di sini kan ada 3 suku ya, atas 1, yang bawah ini ada 2 suku. Kita cari variabel yang ada di kedua suku, kemudian kita cari yang pangkatnya paling kecil. Contoh, X di sini ada di 3 suku ya, kita tulis X, kemudian X yang pangkatnya paling kecil pangkat berapa? Oh, pangkat 1, berarti cukup ditulis sebagai X. Kemudian Y ada di semua suku, ada, kita tuliskan Y pangkat yang paling kecil berapa? 1, sehingga FPB nya adalah XY. Oke, kemudian kita bagi ketiga suku tadi dengan FPB nya ya, sehingga menjadi X kuadrat Y dibagi XY seperti ini per ya, XY kuadrat per XY min XY per XY, sehingga menjadi, kita langsung sederhanakan aja ya. Oke, ini pangkatnya 2 bawah 1, jadi coret ya, menjadi, atau saya tuliskan aja bentuk panjangnya ya, X pangkat 2 min 1 Y pangkat 1 min 1 ya kan, karena pangkatnya ini 1, ini 1. Kemudian yang bawah X pangkat 1 min 1 Y pangkat 2 min 1, kemudian dikurangi X pangkat 1 min 1 Y pangkat 1 min 1. Nah, kita sederhanakan sehingga menjadi X pangkat Y pangkat 0 berapa? 1, jadi nggak perlu ditulis ya. Kemudian X pangkat 1 min 1 kan 0, X pangkat 0 1, jadi tidak perlu ditulis, sehingga Y min, di sini X pangkat 0 Y pangkat 0, maka sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah X per Y min 1. Oke, sekarang kita lihat di contoh nomor 17 ya. Oke, ini kita menggunakan hukum perpangkatan yang ketiga ya, seperti ini. Ini saya tuliskan lagi, saya perbesar, mn 2 pangkat 3 oke ya, per
M pangkat setengah N pangkat seperempat pangkat 4. Baik, kita kita distribusikan ya, ini perpangkatannya ke dalam ya, seperti ini kita masukkan ke sini, ini kita kalikan ke sini, yang ini juga, sehingga menjadinya M pangkat 3 N pangkat 2 kali 3 berapa? Yaitu 6 per M pangkat setengah kali 4 di 2 N pangkat seperempat dikali 4 berapa? Yaitu 1, atau tidak perlu dituliskan. Baru kemudian kita sederhanakan. M pangkat 3 min 2 N pangkat 6 kurangi 1, karena ini pangkatnya 1, sehingga kita tulis menjadi M pangkat 1 N pangkat 5. Pangkat 1 tidak perlu ditulis ya, jadi bisa kita tulis seperti ini, M N pangkat 5. Oke, sekarang kita lihat di contoh soal 20. Kalau kalian menjumpai soal-soal yang ada akarnya, bentuk akar ya, maka bentuk akar itu harus kita ubah menjadi bentuk pecahan dulu ya. Contohnya yang sini, akar X dan akar 3 dari Y pangkat 2. Nah, ini harus kita ubah menjadi bentuk pecahan, yaitu menjadi X pangkat setengah dan Y pangkat 2/3. Jadi X pangkat setengah dan Y pangkat 2/3. Baru kemudian bisa kita sederhanakan ya. Kalau dikali berarti dijumlah pangkatnya, kalau dibagi berarti dikurangi pangkatnya. Jadi seperti itu. Baik, nanti ada soal latihan 2 nih, silahkan kalian kerjakan ya. Ikuti sesuai dengan perintah soal. Kalau sederhanakan berarti sederhanakan dahulu. Kalau dijadikan bentuk positif berarti dijadikan dengan pangkat positif ya. Cara-caranya seperti pada contoh soal yang saya jelaskan tadi ya. Oke, di sini mulai masuk ke faktorisasi ya. Jadi ketika dua suku atau lebih ya, ketika dua suku atau lebih dalam satu pernyataan aljabar mempunyai faktor yang sama, maka faktor ini bisa ditempatkan di luar. Namanya disebut dengan faktorisasi. Dengan cara kita mencari FPB dari masing-masing sukunya ya. Contohnya ini AB plus AC. Nah, ini ada dua suku. Kedua suku ini punya FPB yaitu A, maka A kita taruh di luar. Nah, jadi seperti ini. Sehingga AB dibagi A tinggal B, kemudian AC dibagi A tinggal C. Jadi ini namanya faktorisasi. Kemudian contoh lagi, di sini ada 6px ya, ada 6px plus 2py min 4z. Nah, ini kita cari FPB-nya yang ada di ketiga suku ini. Apa FPB-nya? Yang pertama kita cari berdasarkan koefisiennya ya. Ada 6, 2, 4, berarti FPB-nya adalah 2. Kemudian ada variabelnya sekarang. Ada PX, PY, dan PZ. Variabel apa yang ada di ketiga suku? Kita lihat di sini, yaitu adalah P. Jadi FPB-nya adalah P. Sehingga kemudian kita keluarkan faktornya. Kemudian setiap suku kita bagi dengan faktor ini. 6PX dibagi 2P, berarti tinggal 3X. Plus 2PY dibagi 2P tinggal Y ya. Min 4PZ dibagi dengan 2P, sisa 2Z. Jadi seperti ini disebut dengan faktorisasi. Sekarang kita coba menyelesaikan tanda kurung. Nah, atau masih ingat kemarin itu dengan urutan prioritas ya dalam aljabar. Ini ada sebuah pernyataan aljabar ya seperti ini. Saya tidak baca ya karena panjang sekali. Nah, kita sederhanakan ya. Gimana caranya? Kita kerjakan sesuai dengan urutan prioritas, yaitu kita kerjakan dengan
tanda kurung yang paling dalam. Oke ya, kita coba breakdown ya. Tanda kurung yang paling dalam ada di sini ya, di sini sama di sini ya. Kita kerjakan dulu. Ini kita tuliskan 2A min kurung siku 3 kurung kurawal, kemudian 2 kali 4A yaitu 8A ya, 2 kali min B min 2B. Oke, jadi seperti ini. Kemudian ini yang sekarang kurung yang kedua, kurung biasa, min 5 kali A min 5A, min 5 kali 2B intinya min 10 B. Ini kurung kurawal. Oke, plus 4A terus dikurung siku. Oke, sekarang kita kerjakan yang kurung kurawal dulu. Kita keluarin nih kurung kurawalnya. Nah, ini kita keluarin. Ya, kita keluarkan. Caranya kita tulis lagi di sini 2A min kurung siku. Nah, ini 3 kita kalikan ke dalam. Atau sebelumnya kita sederhanakan dulu ya, yang ada di dalam kurung kurawal itu. Ini 8A dikurangi 5A 3A min 2B min 10B jadinya min 12B. Oke ya, ini plus 4A kurung siku, kita tuliskan lagi 2A min. Oke, sekarang kurung kurawalnya kita keluarin. 3 kali 3A yaitu 9A, 3 kali min 12B yaitu min 36B plus 4A. Oke, sekarang masih ada kurung lagi, kita selesaikan yang ada di kurung siku ini. Jadi kita tuliskan lagi 2A min ya, 9A ditambah 4A berapa? 13A min 36B. Oke, sekarang kita keluarkan yang di kurung siku. Min ini masuk ya, min ini kita masukkan dalam menjadi 2A min 13A, min ketemu min jadi plus 36B, sehingga hasilnya menjadi 2 kurang 13 min 11A plus 36B. Jadi seperti itu ya, cukup panjang. Dan jangan lupa kita menggunakan urutan prioritas, yaitu kerjakan tanda kurung yang paling dalam. Berikutnya contoh soal nomor 26 ya. Kita kerjakanlah. XY faktorisasi ini. XY min 3XZ. Kita cari FBB-nya berapa dari dua suku ini. Oke, Pak. FBB-nya adalah X. Kenapa X? Karena X ada di dua suku, yaitu di suku XY ada, di suku 3XZ ada. Jadi kita keluarin X-nya. Sehingga menjadi Y min 3Z. Kemudian 4A kuadrat plus 16AB pangkat 3. Kita keluarkan FBB-nya. 4 dengan 16 FBB-nya berapa? Benar ya, 4. Kemudian oke, ini keliru. Kemudian A kuadrat dan AB pangkat 3 FBB-nya berapa? Jelas A, karena ada di kedua suku. Kita cari yang pangkatnya paling kecil, yaitu A pangkat 1, sehingga FBB-nya adalah 4A. Jadi seperti ini. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Sekarang kita keluarin 4A. 4A kuadrat dibagi 4A, sisa berapa? Sisa A, ya kan? Kemudian 16AB pangkat 3 dibagi 4A. Kalau kita kerjakan panjangnya 16AB pangkat 3 dibagi 4A, coret-coret tinggal 4 ya, ini coret-coret, sehingga sisanya 4B pangkat 3. Kemudian yang terakhir, oke ya, 3A pangkat 2B min 6AB pangkat 2 plus 15AB. Sama seperti langkah yang nomor 26B ya. Ini kita cari FBB-nya ya, FBB-nya yaitu koefisiennya dulu 3, 6, 15. FBB-nya berapa? 3, benar. Sekarang yang variabel A apakah ada di semua suku? Ada. Kita ambil yang pangkatnya paling kecil, yaitu A. Kemudian B ada di semua suku. Kita ambil yang pangkatnya yang paling kecil, yaitu B. Jadi FBB-nya adalah AB. Kemudian kita keluarkan 3AB dari suku tersebut. 3A kuadrat B dibagi 3AB, sisa A.
Kemudian min 6AB kuadrat dibagi 3AB sisa 2B ya. Jadi min 2B. Jadi ini loh ya. Min AB kuadrat dibagi 3AB. Coret-coret. Ini kan sama dengan min 2 ya. Ini coret-coret habis. Kemudian ini coret tinggal 1 pangkatnya. Jadi min 2B. Oke, sekarang 15AB dibagi 3AB. 15AB dibagi 3AB. Ini coret, dicoret, 15 bagi 3 berapa? 5. Jadi ini. Jadi faktorisasinya menjadi 3AB kali dalam kurung A min 2B plus 5. Jadi seperti itu. Oke. Sekarang yang berikutnya nomor 27 nih. AX min AY plus BX min BY. Nah, ini kita faktorisasi 2 kali ya. Yang pertama kita faktorisasi yang A dulu ya. Jadi nih, suku yang pertama dulu, yang ini. Yang AX min AY, kemudian nanti yang BX min BY ya. Kita 2 kali faktornya. Sekarang yang pertama dulu, AX min AY, faktornya adalah A ya. Jadi ini kita keluarkan A-nya. AX bagi A yaitu X, min AY dibagi A sisanya min Y. Oke, ditambah ini ada 2 suku yang punya FPB B. Jadi B nya kita keluarkan menjadi BX dibagi B sisanya X, min BY dibagi B sisanya min Y. Oke, sekarang kita faktorkan 2 suku besar ini ya. 2 suku ini ya. Kita faktorkan yang ini juga. Masing-masing punya FPB berapa? Punya FPB X min Y ya kan? Jadi X min Y nya kita keluarkan ya. Kita lihat. Oke. Jadi X min nya kita keluarkan. Ini X min Y. Sisanya apa? AX min Y, A dalam kurung X min Y dibagi X min Y sisa A. Ya kan? B X min Y, B adalah kali dalam kurung X min Y dibagi X min Y sisa B. Jadi sisanya seperti ini. Jadi ini adalah faktorisasinya. X min Y dikali A plus B. Pada soal-soal latihan 3 ini kalian diminta untuk menyederhanakan ya, dengan cara faktorisasi maupun dengan cara menghilangkan tanda kurung ya. Silakan dikerjakan. Cara-caranya seperti cara-cara pada contoh soal yang sudah dijelaskan tadi. Berikutnya kita masuk ke hukum-hukum dasar dan aturan prioritas. Jadi kita mengerjakan aturan prioritas pada sebuah soal aljabar. Contoh yang soal 30, 2A plus 5A kali 3A min A. Jadi sama ya, walaupun bentuknya aljabar kita tetap harus menggunakan aturan prioritas di sini ya, di contoh soal 30 di sini. Oke, maka ini kita kerjakan yang mana dulu? Penjumlahan, perkalian, pengurangan. Nah, jelas kita kerjakan yang perkalian dulu. Ini bisa kita kasih tanda kurung ya. Ya, ini menjadi 2A, kita kerjakan 5A kali 3A berapa? 15A kuadrat. Jangan lupa A kuadratnya. Kadang anak-anak masih lupa A nya tidak dikuadratkan. Kemudian min A. Kemudian kita kerjakan suku-suku yang sejenis. A dengan A ya, berarti 2A dikurangi A berapa? Yaitu A. Jadi hasilnya adalah A plus 15A kuadrat. Jadi seperti ini ya. Contoh soal lagi, misalkan kita kerjakan soal yang panjang ini ya. Contoh soal nomor 35. Kerjakan menggunakan aturan prioritas. Oke. 3C plus 2C kali 4C plus C dibagi dalam kurung 5C min 8C. Maka kita kerjakan yang dalam kurung dan perkaliannya dulu ya. Ini kita kerjakan 3C plus 2C kali 4C berapa? 8C kuadrat. Kemudian ditambah C dibagi, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 5C dikurangi 8C sama dengan min 3C. Oke ya. Baru kemudian kita kerjakan yang pembagian nih, pembagian 3C plus 8C kuadrat plus ya,
C dibagi min 3C, atau kita tuliskan dalam bentuk pecahan ya. Jadi C dibagi min 3C, maka ini sama dengan 3C plus 8C kuadrat. Ini kita coret ya. Ini tetap kita tulis min karena ini min ya. Coret menjadi min 1/3. Oke, jadi seperti ini. C bagi C kan sama dengan 1. Oke, jadi kita tuliskan seperti itu. Kalau mau disederhanakan silakan. Misalkan kita faktorkan nih yang ada variabel C nya, kita keluarin C nya, berarti menjadi C kita keluarkan 3C bagi C sama dengan 3, 8C kuadrat dibagi C tinggal 8C dalam kurung, kemudian min 1/3. Jadi seperti ini ya. Jadi mengerjakannya sesuai dengan urutan prioritas. Soal lagi yang nomor 37 nih. 2A min 3 dibagi 4A ya. Jadi kita tuliskan dalam bentuk pecahan ini 4A. Ditambah, nah langsung aja 6 kali 5 berapa? 30 min 3A. Sekarang kita fokus mengerjakan yang pembagian ini. 2A min 3 dibagi 4A, kita uraikan ya, sehingga menjadi 2A per 4A min 3/4A ya, plus 30 min 3A. Oke, kita sederhanakan. 2A dibagi 4A, ini A bagi A habis ya, 2/4 menjadi setengah, sehingga kita tuliskan ulang menjadi 1/2 min 3/4A plus 30 min 3A. Sekarang kita sederhanakan lagi. Mana yang bisa disederhanakan? Apakah yang ini? Yang ini? Suku ini dengan suku ini? Walaupun masing-masing punya variabel A, tapi kita lihat pangkatnya beda. Ya. Yang suku yang ini pangkatnya A-1, yang ini pangkatnya A pangkat 1, karena ini A-nya di bawah ya, yang 3/4A, yang 3A ini A-nya di atas, jadi tidak bisa kita sederhanakan. Satu-satunya yang bisa kita sederhanakan adalah yang ini, setengah dengan 30. Jadi 30 tambah setengah, 30 tambah setengah menjadi 30 setengah seperti ini. Nah, terus kita tuliskan lagi min 3/4A min 3A. Jadi bentuk sederhananya seperti ini. Di latihan 4 ini kalian diminta untuk menghilangkan tanda kurung dan menyederhanakan sesuai aturan prioritas. Jadi kerjakan sesuai aturan prioritas. Masih ingat dengan aturan prioritas? Kerjakan yang dikurung terlebih dahulu. Kemudian kerjakan perkalian pembagian, dan yang terakhir adalah pengurangan dan penjumlahan. Baik, kita masuk di bagian berikutnya, yaitu tentang perbandingan lurus dan terbalik pada aljabar ya. Biasanya masuk pada rumus nih atau formula. Nih, misalkan ada pernyataan Y sama dengan 3X, memuat dua variabel yaitu X dan Y. Maka variabel X disebut variabel bebas, variabel Y disebut dengan variabel terikat atau dependent. Ketika variabel bebas bertambah besar atau kecil, menyebabkan variabel terikat juga ikut bertambah besar atau kecil dengan perbandingan yang sama. Maka istilah ini disebut dengan berbanding lurus. Jadi jika Y sama dengan 3X, maka Y berbanding lurus dengan X. Ya, dapat ditulis Y berbanding lurus dengan X atau Y sama dengan KX ya. Di mana K adalah koefisien perbandingan, yakni dalam kasus ini adalah 3. Ketika bertambah besarnya suatu variabel bebas menyebabkan bertambah kecilnya variabel tak bebas, maka perbandingan yang sama atau sebaliknya, maka hal ini disebut dengan berbanding terbalik ya. Jika Y berbanding terbalik terhadap X, maka bisa ditulis seperti ini, Y berbanding dengan 1/X, atau ditulis menjadi Y sama dengan K per X. Nah, ini perbandingan yang terbalik, artinya jika jika X bertambah besar, maka Y-nya tambah kecil ya. Ini saya tuliskan, kalau perbandingan yang lurus, Y berbanding lurus dengan X, artinya kalau X-nya tambah besar, Y-nya juga ikut besar. Kalau yang berbanding terbalik, Y berbanding terbalik dengan 1/X
X. Artinya kalau X-nya tambah besar, Y-nya tambah kecil ya. Nah, ini contoh-contoh hukum yang memperlihatkan perbandingan lurus dan terbalik dalam ilmu sains ya. Contohnya ada hukum Hooke yang menyatakan bahwa di dalam batas elastisitas suatu material, nilai tegangan epsilon yang dihasilkan berbanding lurus dengan tegangan atau sigma yang menghasilkan epsilon berbanding lurus dengan sigma. Nah, ini untuk hukum Hooke di fisika nih, F sama dengan Kx ya, ini berbanding lurus. Kemudian hukum Charles ya, ada hukum Ohm dan juga ada hukum Boyle ya, hukum Boyle. Nanti di contoh-contoh berikutnya kita akan lihat contoh-contoh perbandingan lurus dan perbandingan terbalik dalam sains. Oke, kita sampai di akhir ya, di latihan 5. Jadi silakan dikerjakan ini. Soal-soalnya merupakan aplikasi dari perbandingan lurus dan terbalik ya. Jadi seperti di contoh-contoh soal, kalian bisa lihat contohnya di soal nomor 41. Nah, ini hukum Boyle menyatakan bahwa pada suhu yang konstan, volume V dari suatu massa gas itu berbanding terbalik terhadap tekanan mutlaknya, yaitu P. Jika suatu gas menempati suatu volume sebesar 0,08 meter kubik ya pada tekanan 1,5 kali 10 pangkat 6 Pascal, hitunglah A koefisien perbandingannya dan B volume jika tekanan diubah menjadi 4 kali 10 pangkat 6 Pascal. Oke, jadi perbandingannya terbalik, jadi V berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik berarti seper ya, seper tekanan mutlaknya itu seper P. Ya, sekarang volumenya berapa? 0,08 ya. Kemudian tekanannya yaitu 1 P ya, 1,5 kali 10 pangkat 6 lah. Kalau perbandingan terbalik maupun perbandingan lurus selalu ada yang namanya konstanta perbandingan ya, disebut dengan K. Maka kita tuliskan di sini adalah K atau konstanta perbandingan atau koefisien perbandingan. Berapakah K? Nah, di sini kita cari, yaitu K sama dengan 0,08 ya dikali, nah ini kan bisa dipindah ke sini ya, dikali dengan ini ya, dikali 1,5 kali 10 pangkat 6 sehingga menghasilkan 0,12 kali 10 pangkat 6. Nah, ini K-nya. Kalau sudah ketemu K-nya berarti V sama dengan K kali seper P atau V sama dengan K per P. Sehingga kalau kita mau mencari P, kita tukar aja ya, P sama dengan K per P dan sebaliknya. Kalau mau mencari V ya sudah, V sama dengan K per P. Jadi seperti itu. Baik, kembali ke soal yang di awal tadi ya, aljabar menggunakan simbol buah-buahan. Sudah ketemu jawabannya berapa? Sudah tahu jawabannya berapa? Coba kita kerjakan ya. Berapakah nilai satu apel di sini? Satu apel ya, berapa nilainya? 3 apel 30. Berarti satu apelnya nilainya 10. Nah, sekarang ini 10 apel. Sorry, apel ditambah pisang sama dengan 18. Pisangnya ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ada 8 buah pisang. Jadi 1 apel ditambah 8 pisang sama dengan 18. Satu pisang berapa ya? Nah, tadi satu apelnya 10, berarti 10 ditambah 8P sama dengan 18. 8P sama dengan 18 kurangi 10 sama dengan 8. Jadi P sama dengan 8 per 8 sama dengan apa? 1 ya, ini
Karena ini buah kelapa, ada dua pecahan ya, dua pecah kelapa, dan ini ada 4 pisang. 4P dikurangi 2K gini ya, sama dengan 2P. Tadi berapa nilainya? P1, jadi 4 kali 1 berarti 4, min 2K sama dengan 2 ya, min 2K sama dengan 2 kurangi 4 ya, min 2K sama dengan min 2, kita hilangkan minnya sehingga K sama dengan 1. Nah sekarang ini 1 potong kelapa ya, jadi nilainya 1 apel jadi 10 ya, kemudian ada 3 pisang jadi 3, jadi nilainya adalah 14. Baik, demikianlah materi dari aljabar ya. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan melalui grup chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.